Aksi demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di kantor DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Saat tengah mengepung kantor DPRD, polisi melepas tembakan untuk membubarkan massa. Kondisi itu membuat para mahasiswa kabur hingga melakukan aksi perlawanan dengan lemparan batu. Polisi pun mengejar dan menangkap sejumlah mahasiswa yang dianggap sebagai provokator. Proses penangkapan itu membuat sejumlah mahasiswa menjadi korban penganiayaan. Akibat bentrokan itu, sejumlah fasilitas di kantor DPRD Palopo rusak. Mahasiswa apabila melaksanakan orasi agar hendaknya tertib dan menghormati hak orang lain dan bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya sebagai pengganti kegiatan seperti saat ini yang kegiatannya bersifat anarkis. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, para mahasiswa mengancam akan kembali melaksanakan aksi yang sama dengan melibatkan sejumlah massa yang lebih besar. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Ricuh saat aksi demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di kantor DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan mengulik lebih detail apa saja gebrakan yang akan dilakukan oleh Menpora baru Dito Aryo Tejo. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, AG divonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus penganiayaan David Ozora. Hakim mengungkapkan AG terbukti bersalah dalam perencanaan penganiayaan dengan 2 terdakwa lainnya. Mantan kekasih Mario Dandi Satrio, AG, menjalani sidang vonis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada sidang pembacaan vonis, Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara terhadap AG dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Vonis ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yakni 4 tahun penjara. Adapun hal yang memberatkan AG karena David sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit dan dalam kondisi belum sepenuhnya pulih. Sedangkan hal yang meringankan karena AG masih di bawah umur. Selanjutnya AG akan menjalani masa tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Dalam pembacaan vonis itu, AG turut hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun tidak dihadirkan di dalam ruang sidang. Kami menghormati putusan ini, namun kami akan berdiskusi dulu dengan pihak keluarga mengenai tindakan apa yang akan dilakukan. Pastinya ini fakta-fakta yang ada yang disampaikan oleh Ibu Hakim, ada beberapa yang menjadi catatan kami juga sebenarnya. Kami melihat seluruh pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal ini sudah membuka bagaimana pemeriksaan selama proses persidangan berlangsung. Sehingga kami melihat pertimbangan-pertimbangan itu sudah membuat pasal yang disangkakan kepada dan didakwakan kepada pelaku anak ini terbukti secara sempurna. AG merupakan pelaku yang terlebih dahulu menjalani proses persidangan kasus penganiayaan David dibanding kedua tersangka lainnya, yakni Mario Dandi dan Sen Lucas. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yulia Rorena, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD pastikan tidak ada perbedaan data dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah. Mahfud yang juga Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bersama Menteri Keuangan sepakat membentuk satuan tugas khusus untuk menginvestigasi transaksi tersebut. MD, usai Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU gelar rapat bersama PPATK dan Kementerian Keuangan pada Senin pagi. Menurutnya, tim khusus akan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan PPATK atas transaksi mencurigakan senilai lebih dari 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Satgas melibatkan PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Bareskrim, Kejaksaan Agung, OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang akan melakukan supervisi
untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA-LHP dengan nilai agregat sebesar lebih dari 349 triliun dengan melakukan case building, membangun kasus dari awal. Tim gabungan atau Satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pitsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat. Mahfud MD berjanji tim akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dari tim liputan iNews melaporkan. Polisi berhasil mengidentifikasi kerangka 4 korban dukun palsu Slamet Tohari. Total ada 8 korban Slamet Tohari yang telah teridentifikasi. Tim Disaster Victim Identification Polda Jawa Tengah berhasil kembali mengidentifikasi 4 jenazah korban dukun palsu Ahmad Tohari. Proses identifikasi dilakukan dengan cara pencocokan data antemortem pihak pelapor yang masuk ke posko DVI dengan hasil postmortem yang sudah diperiksa tim dokter Polda Jateng. 4 korban yang berhasil diidentifikasi adalah Teresia Dewi dan Okta Ali Abrianto yang merupakan satu keluarga ibu dan anak. Selanjutnya ada Suheri dan Riani yang merupakan suami istri asal Lampung. Dr. Astri telah berhasil mengidentifikasi jenazah 4 kembali atas nama Teresia Dewi. Yang kedua Okta Ali. Yang ketiga Riani. Yang keempat Suheri. Jadi ada total ada 8 dan yang belum teridentifikasi ada 4 jenazah. Total korban yang sudah teridentifikasi berjumlah 8 korban, sementara masih ada 4 jenazah lagi yang belum diidentifikasi. Polisi terus melakukan pencocokan data terhadap laporan kehilangan yang masuk untuk menemukan identitas para korban yang belum teridentifikasi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Terungkapnya kasus pembunuhan berantai dukun pengganda uang Slamet Tohari berawal dari laporan orang hilang oleh salah satu keluarga korban, Parianto asal Sukabumi. Dalam pengembangan kasusnya, polisi menemukan total 12 jenazah yang dikuburkan Slamet di perkebunan. "12 jenazah ditemukan polisi terkubur di kebun milik Slamet Tohari alias Mbah Slamet di Desa Balun, Banjarnegara, Jawa Tengah. 12 orang itu menjadi korban kekejaman Mbah Slamet yang mengaku sebagai dukun pengganda uang. Para korban dieksekusi menggunakan minuman yang telah dicampur obat penenang dan potasium sianida. Saat menjalankan aksinya, Slamet mengajak korban ke kebun dengan modus akan melakukan ritual penggandaan uang. Disinilah kemudian Slamet menyuguhkan minuman yang telah dicampur racun. Dari rumah itu nggak malam, karena kalau malam takut, jadi berangkat dari rumahnya itu jam 4 dan jam 4 sampai sini masih siang gitu. Jadi siang, jam segini? Iya, jam segini itu udah. Ritualnya kira-kira berapa ada jam? Di sini. Ritualnya? Ya 1 jam dan. Sementara itu istri Slamet Tohari, Seneh, mengaku tidak tahu menau apa yang dilakukan suaminya. Waktu kejadian saya nggak tahu. Ada tamu yang terakhir itu di Pateni kan nggak dibawa ke rumah ini. Saya nggak tahu. Ketangkep juga di mana juga saya nggak tahu. Udah lama kan nggak pulang. Terungkapnya kasus pembunuhan berantai dukun pengganda uang Tohari berawal dari laporan orang hilang keluarga korban Parianto asal Sukabumi. Percakapan WhatsApp terakhir Parianto dengan anaknya menjadi kunci. Parianto mengirimkan lokasi terakhirnya dan berpesan kepada anaknya untuk menyusul dalam beberapa hari ke depan jika tidak bisa dihubungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral penipuan dengan mengganti barcode QRIS pada kotak
amal, diduga pelaku telah melancarkan aksinya di sejumlah masjid. Informasinya setelah lagi teman-teman.